Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Susan kasih maqsadina wa likulli muradina wa liqadar hawaijina wa hawaijina wa dunya wal akhirah. Wa litaysiri umurina li sihhatina wa li salamatina wa barakatina wa li daf'il bala'i wal waba'i wa ta'un min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'amman ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Bismillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati jami'i masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina, khususan li mu'allifi hadzal kitab Syekh Nawawi bin Umar bin Abi, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi. Syaidillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Watlub li ilmin, ya. Watlub li ilmin summa naqinul wara azim kalam rabbi wa kurtusamu. Watlub li ilmin summa naqinul wara azim kalam wa qurtu asanu. Watlub lan nupi hasilan li ilmin maring ilmu, thumma lakinhul wara, maka kali-kali ngajarakan sira hu in ilmu al-wara ing manusia. Mana Jawa Azim ngagungaken sira kalamar Rabbi ing firman Allah, wathur lan suci sira kabeh, tuksomu mangka den jaga sira kabeh, maka den jaga sira. Namun tuksomu jadi ini asal asima ya'samu maksud. Zakarun nadhib fi hadzal baiti arba'a syu'abin. Wis nyebut sapa kinadhib ing dalem ikilah bait arba'a syu'abin ing papat cabang. Wa yuqalu ala nasbi ma marra, maka dia ucapaken iya hadal bait ing atase rangkaianane barang kang wis liwat ya barang. Urut naski rangkaian. Kita mengingin ngerti itu bahasa Jawa gitu. Iya. Itu nanti mengapa
Wasyu'batu sabi'ata asyrata talabul ilmi, dan utawi cabang kang 17 cabang ya. Berarti checklistnya 17 ya. Ngandung katanya ya checklistnya ya. Coba apa checklist? Yes atau no? Mudah-mudahan checklistnya yes kabeh. Adapun cabang yang ke-17, thalabul ilmi adalah mencari ilmu. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban min al-ilmi yuntafa'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu kana khairan lahu min umuri dunya sab'ata alafi sanatin siyami nahariha wa qiyami layaliha makbulan ghairu mardudi. Sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud qala ucap Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah, andika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama, sing sapa barang siapa yang belajar, yaman baban ing sidiba minal ilmi saking ilmu, yuntafa ungkang dan agawe manfaat bihi kalayan ilmu, apa bihi kalayan ilmu fi akhiratihi, dalam akhiratnya simman, wa dunyahu dan dunianya simman, karena maka ana ia simman khairan lahu iku luwih bagus lahu kadai siwa saking umurin dunia 7.000 tahun. 7.000 tahun siyaminahariha, puasa pada siang harinya, wa qiyami layaliha, dan sholat malam di malam harinya. Makbulan ghairu mardudin, yang diterima tanpa ditolak ibadahnya. Satu bab saja. Lain komo iya sampai 77. Bukan satu bab satu kitab, bukan. Ya, satu perkara keimanan. Misalnya iman kepada Allah, satu kemudian dimengerti. Pahalanya 7.000 tahun, siangnya puasa, malamnya qiyam, sholat malam. Lagian tidak ada amaliyahnya yang ditolak, semuanya diterima. Bukan. Tapi ininya katanya nih, stressingnya, titik tekannya, yuntafa'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu, untuk bekal hidup di dunia dan untuk bekal juga amaliyah hidup di akhirat. Ilmunya itu digunakan itu.
kita sudah ini ya, sudah lewat ya ta'alamannya ini. Kalau kita sudah lewat atau masih proses? Masih. Tidak mengenal berhenti dalam mencari ilmu. Iya, meskipun sudah punya anak. Sampai lihat lahan kata Pak Andi. Mana adik saya gimana? Kalau muslim lagi. Wa an Mu'adz bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi hasanatun wa dirasatuhu tasbihun, atau bisa diakarkan karena ta'allumahu jadi wa dirasatuhu tasbihun wal bahsa anhu jihadun wa talabahu ibadatun wa ta'limahu sadaqatun wa badlahu li ahlihi qurbatun wal fikra fil ilmi ya'dilu siyama wa muzakaratahu ta'dilul qiyam. Hebat kan? Dari Mu'adz bin Jabal, qala berkata Mu'adz, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, ta'allamul ilma, belajarlah kamu ilmu. Menurut satu komentar hadis, alnya di situ itu adalah al lil ahdi dzikri. Jadi al li ahdi dzikri itu adalah al yang memberikan pengertian ilmunya itu bukan ilmu yang lain, tapi ilmu agama, ilmu Islam. Mana ada Rasulullah menyampaikan suruh belajar ilmu, nanti ilmunya ilmu berhitung misalnya. Tidak. Ilmu untuk mengilmui Islamnya itu sendiri. Karena Islam itu harus diilmui. Salah satu contoh bagian di dalam Islam itu ada keharusan seseorang beribadah kepada Allah. Ketika seseorang itu harus beribadah kepada Allah, maka ilmunya itu adalah ilmu akidah. Iya, karena yang namanya ibadah itu adalah satu perbuatan. Tujuan dari ibadah itu kepada siapa? Nah, maka akidah itulah yang akan menuntut ibadahnya itu adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang diungkapkan dalam Zubat, Ibnu Ruslan menyatakan awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqan. Awal wajibin, kewajiban yang pertama bagi setiap manusia muslim, ma'rifatul ilah adalah belajar tentang ma'rifatullah. Jadi bukan sekedar mengetahui, tapi ma'rifatullah. Ma'rifatullah, mengetahui, mengenal Allah bistiqoni dengan yakin dan mantap. Itu adalah ilmunya, itu ilmu tauhid itu. Ilmu tentang ketuhanan. Fa inna ta'allumahu, maka sesungguhnya belajar ilmu lillahi, nah, karena Allah. Lillahinya itu untuk mengilmui Islamnya, itu maksudnya. Karena Allah itu artinya untuk mengilmui Islamnya. Hasanatun menjadi sesuatu yang hasanah, bagus. Kalau hasanah itu bagusnya adalah bagus pada
perilaku dan tingkah laku itu hasanah. Sedangkan bagus fisik itu namanya jamil. Dan supaya dibedakan, kalau jamil ini masjidul jamil, al masjidu jamilun. Iya. Tapi nggak bisa dikatakan al masjidu hasanatun. Iya. Wa dirasatuhu tasbihun, dan mempelajari ilmu tasbihun itu menjadi tasbih. Makanya ada seorang mu'allif kitab menjelaskan, dan itu adalah sanadnya dari kitab Sa'adatud Darain. Barang siapa yang membuka awal kitab dalam kajian, dia menulis sholawat atau bismillah, di sini sholawat, maka sepanjang tulisan itu masih ada di dalam kitabnya, malaikat selalu mohonkan ampunan kepada orang yang memiliki kitab yang ada tulisan sholawatnya itu sendiri. Orang kosong, tapi nggak begitu. Meskipun kosong dari tulisan membaca sholawat, kosong dari tulisan sholawat, kita bersalawat di dalam hati kita atau ucapan kita. Wal bahsu anhu jihadun, sedangkan pembahasan analisis anhu terhadap ilmu jihadun itu masuk dalam jihad. Wa talabahu ibadatun, dan mencarinya ilmu itu masuk kegiatan ibadah. Wa ta'limuhu shadaqatun, adapun mengajarkan ilmunya menjadi sedekah. Mudah-mudahan kita termasuk guru-guru yang selalu sedekah. Dan itu termasuk jariah itu. Manakala ilmu-ilmu yang kita sampaikan, kita ajarkan kepada santri-santri kita, kepada siswa-siswa kita, itu menjadi sedekah jariyah. Walaupun kita sudah mati, tetapi nanti oleh anak didik kita, hasil daripada didikan kita, kemudian dia ajarkan kepada anaknya terus pada secara turun-temurun, itu sampai yaumul kiamat. Wa badluhu li ahlihi qurbatun, adapun memberikan ilmu li ahlihi, bagi ahlinya ilmu. Bagi ahlinya ilmu ini orang yang mempunyai keinginan belajar, lalu kita beri ilmu itu kepada dia. Itu yang namanya badlu li ahlihi. Orang yang memberikan ilmu, akan tetapi ilmu itu sendiri tidak akan bermanfaat bagi si penerimanya, itu sama aja. Oke. Itu bagaikan orang yang memberikan kalung mutiara pada leher babi, katanya. Yang nggak ada manfaatnya, gitu. Memberikan ilmu kepada orang yang tidak butuh pada ilmunya.
wa badlahu li ahlihi menjadi kurban, menjadi korban, lain korban, kurban. Iya, itu iya, karena bahasa Indonesia itu sama antara kurban dengan kurban. Iya. Sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah, kurban. Wal fikru fil ilmi ya'dilu siyama. Adapun berpikir terhadap ilmu atau tentang ilmu, ya'dilu mengimbangi, membandingi. Berpikir itu seperti puasa. Seperti kita nanti di dalam musyawarah tentang penentuan mata-mata pelajaran, kemudian diberikan kepada siapa sehingga ada terjadi pembagian tugas, itu juga termasuk berpikir tentang ilmu. Sebab jangan sampai terjadi anaknya kecil tapi ilmunya sudah kira-kira tingkat tinggi. Itu jangan sampai terjadi demikian. Ini namanya mubazir. Atau begitu juga anaknya sudah gede, sudah tahap kira-kira kelas 3, tapi masih diberikan pelajaran tahapan anak SD. Itu juga kurang ini. Wa mudzakaratahu ta'dilul qiyam, mudzakarah diskusi tentang ilmu, ta'dilul qiyam itu bisa mengimbangi pekerjaan sholat malam. Jadi pokoknya kayak goreng ya, jadi guru itu kan. Asal udah jadi guru buku. Saya dapat informasi dari Profesor Dede Rosada itu yang dia termasuk guru saya di UIJ. Ada satu penelitian di Amerika bahwa rata-rata dan kebanyakan yang panjang umurnya itu adalah pendidik. Pendidik. Kenapa? Tapi ini dengan catatan loh. Iya. Pendidik yang dia itu selalu enjoy di depan muridnya. Iya. Berarti hiburan terus. Yang bagus itu termasuk guru TK itu. Iya. Guru TK itu guru PAUD gitu. Jadi kita ambil dari situ itu satu pelajaran, meskipun kita bukan guru TK, guru PAUD, tetapi guru SLTA atau sekaligus misalnya dosen gitu. Asal ketika kita ngajar itu ada sebuah keceriaan, iya, ada sebuah kegembiraan. Bertemu dengan seseorang bergembira, itulah kuncinya. Iya, ketinggalan apa karena umur kan. Mengajar apa umur? Mana yang tanah doang kek. Dan itu harus diambil sebagai sikap akhlak kita kepada anak didik kita. Ada berapa tidak? Ada sekitar 8. Bagaimana seorang guru berpenampilan di depan siswanya. Dan 8. Termasuk itu adalah
ajaran di ta'limil muta'alim, ta'limil muta'alim. Wa qala Rasulullah sallallahu utlubil ilma walau bainaka wa bainahu bahrun min nar. Dan berkata Rasulullah sallallahu utlubil ilma, carilah ilmu walau bainaka, meskipun di antara kamu dan di antara ilmu itu ada lautan dari api. Api ini, api apa? Api asmara. Diisi deh gitu. Artinya saking pentingnya ilmu, karena ya tadi itu yang pernah kita itu ada 5 itu, ada 5. Salah satunya dengan ilmu hidup jadi mudah, itu pasti. Asal jangan dibatasi dengan hanya ilmu tertentu. Pokoknya dengan ilmu hidup jadi mudah. Yang baru tanpa ilmu acak-acakan, mau bisa didahar. Sekalipun itu ilmu sihir, ya, ilmu pedukunan, itu boleh dipelajari. Dalam sebuah hadis, meskipun ini dalil, ada ungkapan ta'allamus sihra wa nasihra. Belajarlah kamu sihir, tapi jangan kamu gunakan sihir itu. Nah, lalu untuk apa belajar sihir kalau tidak digunakan? Gunanya adalah untuk mengetahui bahwa ada seseorang menolong orang berarti. Ada seorang yang kena guna-guna, oh ini kena guna-guna, ini caranya begini. Itu aja. Jangan ilmunya sendiri untuk menghajar orang lain. Ya itu yang haram itu. Jadi tujuannya menolong. Ini banyak sekali terjadi kasus-kasus di zaman Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubil ilma, carilah ilmu minal mahdi, dari ayunan ilal lahdi sampai ke liang lahat, sampai maut. Termasuk orang tua itu masih kewajiban untuk mencari ilmu masih, manakala untuk dia beribadah kepada Allah itu masih kurang ilmunya. Umur 70 tahun, tetapi dia dalam sholat itu masih diperlukan ilmu-ilmu sholat, itu kewajiban. Bukan berarti sudah umur 70 tahun terus saja. Nah itu namanya bukan mencari ilmu, tapi mencari pahala dalam mencari ilmu. Inna ta'allumal ilmi fardun fi jami'il awqati wal halati. Yani sesungguhnya mempelajari ilmu dalam hal ini adalah ilmu Islam, ilmu untuk mengilmui Islam kita, fardun fi jami'il awqati wal halati, dalam seluruh waktu dan keadaan. Jadi perlu itu adalah dari sini, fardun. Jadi bukan bahasa Jawa perlu, itu bahasa Arab. Asalnya fardelu. Iya. Lalu karena banyak diungkapkan, hilang daknya. Jadi farlu ya, perlu. Jadi perlu itu adalah sesuatu yang dibutuhkan. Fardu
fariidatun, sudah harinya fardun, kemudian faridun, kemudian pakai tak lagi, tak marbutoh, fariidatun. Nah itu, jadi berarti 3 kali itu. Fardun, fardun, fardun. Tolabul ilmi, fardun, fardun, fardun. Faridah. Yang satu fardun, artinya sesuatu yang sangat dibutuhkan. Yang kedua faridun, itu jama' selat mubalaghah, faridun. Dan yang ketiga tak marbutoh itu adalah juga tadullu ala silatil mubalaghah. Jadi sangat dibutuhkan. Wa qala ba'dus salaf al-ulum arba'atun, dan berkata sebagian ulama salaf ini adalah 300 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Itu ulama salaf. Jadi kalau orang Wahabi menampakkan dirinya adalah aliran salaf, itu menyalahi. Satu, menyalahi, yang kedua tidak sesuai dengan aliran salafnya. Gitu. Iya. Karena aliran salaf buatan sendiri yang dikomandani oleh Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab. Yang dimaksud salaf di sini adalah para ulama, para mujtahid, baik di bidang akidah, di bidang fikih maupun di bidang akhlak, dari mulai wafatnya Rasulullah sampai abad ketiga, abad keempat, 300 tahun. Al-ulumu arba'atun, ilmu yang dipentingkan itu ada 4 dalam Islam. Al-fiqhu lil adyan, 1 ilmu fikih lil adyani, untuk amalia Islam, agama. Wa tibbu lil abdani, yang kedua kedokteran lil abdani, untuk memelihara tubuh, badan-badan. Wan nujumu lil azman, dan ilmu nujum ini. Ilmu, bukan ilmu hadis, ilmu astronomi. Iya mah ilmu nujum kan. Ilmu nujum eta larina eta, karena Abu Hasan eta. Ilmu nujum adalah ilmu astronomi, ilmu yang mempelajari benda-benda langit, dan ini untuk mengetahui waktu-waktu yang perlu. Itu adalah ada sekitar 4. 1, untuk mengetahui waktu-waktu sholat. Yang kedua, untuk mengetahui awal daripada Ramadan dan akhir daripada awal Ramadan dan awal Syawal. Itu sebagaimana berita. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui jarak, untuk mengetahui arah kiblat, untuk mengetahui arah kiblat yang disebut rasdul kiblat, pengukuran arah kiblat. Dan yang keempat, untuk mengetahui awal Dzulhijjah, karena pelaksanaan haji. Itu yang perlu.
lain-lainnya silakan bisa dikembangkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita. Dan ternyata rumusan-rumusan dari para sarjana muslim tentang astronomi ini diikuti sampai sekarang. Paling mudah, penerbangan pasti akan mengikuti rumusan-rumusan LS dan lintang utara dan lintang selatan. Sehingga pesawat itu bisa diatur dengan rumusan itu, astronomi, ilmu astronomi. Ini disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 97, wa huwa alladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri. Allah yang menjadikan bagi kamu, lakum bagi kamu, artinya manfaat, menjadikan an-nujum, bintang-bintang, benda-benda langit, litahtadu biha, supaya kamu mendapatkan petunjuk dengan bintang-bintang itu, fi dhulumatil bahri, dalam perjalanan darat yang gelap dan juga perjalanan laut. Ini ada. Wan nahwu lil lisan, dan ilmu nahwu lil lisani untuk bisa membaca bahasa Arab, membaca kalamil Arab, lisan-lisan. Nantinya harus ditambahi berkembang wal mantiki lil kalami, iya. Dan mempelajari ilmu mantik, ilmu logika untuk ukuran orang itu bicara benar atau tidak. Iya. Sebab katanya nih, kalau kata ahli mantik yang masuk pada bidang fikih, orang fikih yang tidak belajar mantik, belajar ilmu mantik, maka kata-katanya tidak bisa dipegang. Bicara hukum masalahnya seolah-olah, tidak bisa itu. Hukum itu bukan seolah-olah, seakan-akan itu harus terukur, logis, masuk akal. Wa'lam anna tahsilal ilmi ala naw'aini, ketahuilah untuk menghasilkan, sesungguhnya untuk menghasilkan ilmu itu ada dua macam caranya, kasbiyin wa tasbiyin wa sima'in. Satu dengan cara kasab, upaya, usaha, wa sam'iyyi wa sima'in, dan yang kedua ngaji dengeng. Kita sima'in ngaji dengeng. Kalau kita ini kasabiyin ya. Wal kasabiyu wal ilmul hasilu bi mudawamati darsi wal qiraati ala al-ustad. Adapun menghasilkan ilmu dengan cara kasar, usaha, adalah ilmu yang dihasilkan bi mudawamati darsi, dengan keterus-menerusan mempelajari, wal qiraati, dan membaca, alal ustadi, di depan ustad. Ia disebut nadi norok, sorogan. Dibagaimana di sorogan? Komo ngaji Al-Quran itu harus itu sorogan. Sebab punya jargonnya qira'atuka ala syairika, bacaan
Quranmu itu harus diperoleh dari gurumu langsung. Itu bisa entah membaca belajar Al-Quran melalui handphone, melalui YouTube segala itu. Sebab di dalam lafaz-lafaz Al-Quran ada lafaz-lafaz yang muskil, ada lafaz-lafaz yang sepertinya begitu tetapi bukan begitu. Seperti dalam Isma, la ta'manna, ya nggak bisa begitu. La ta'manna, kayak monyong, la ta'manuna, tetapi kedengarannya la ta'manna tetap. Cuma gerak bibir doang, la ta'manna. Dan ada huruf-huruf yang mesti diucapkan seperti huruf fa. Huruf fa itu latihannya harus begini. Jadi supaya mendekat ya. Iya. Alam tara kaifa tapi jangan seperti ini aja. Jangan seperti itu surat Quraisy itu. Ila fi Quraisyin ila fi rihlatas syita'i was-sayf. Balik lagi ke Ustaz. Was-sayf. Akhirnya jengkel Ustaznya di bapak baca. Was-sayf cakal. Akhirnya begitu dibuka. Iya. Wasimai huwa ta'allumu minal ulama bisimai fi umurid dini wa dunya. Adapun ilmu dengan cara simai adalah belajar minal ulama dari ulama beberapa kiai, bisimai dengan cara mendengar ngaji dengannya di umurid ini dalam perkara-perkara agama dan dunia. Wa hadza la yahsulu illa bi mahabbati ulama. Dan ini ta'allum simai. Wa hadza, dan adapun ini simai tidak akan berhasil simai kecuali dengan cara mencintai ulama. Wal ikhtilatu ma'ahum, dan bisa bergaul dengan ulama, bersama ulama. Wal mujalasatu lahum, atau wal mujalasati lahum, dan duduk bareng bersama ulama. Wal istifsari minhum, dan mengambil pemahaman, penjelasan dari ulama. Talabul fasri, penjelasan. Wa yajibu 'alal muta'allimi ayyan wiya bi tahsilil ilmi ridhallahi ta'ala. Dan wajib 'alal muta'allimi atas seorang pelajar ayyan wiya, wajib niat dengan menghasilkan ilmunya itu ridhallah, untuk memperoleh ridha Allah. Wa daral akhirah, ridallahi wa daral akhirah, dan membimbing jalan hidup di akhirat. Daral akhirah, membimbing jalan menuju akhirat. Wa izalatal jahli, dan menghilangkan kebodohan an-nafsihi, dari dirinya sendiri, wa ansa'iril juhani, dan berbagai ketidaktahuan,
wa ihya'id dini, dan menghidupkan nilai-nilai agama, wa ibqa'il Islam, nah ini, dan melestarikan Islam bil ilmi, dengan ilmu. Di negara-negara Asia, dari mulai Filipina, Thailand, Brunei, Singapura, bahkan termasuk Rohingya, itu awalnya adalah Islamnya mencapai 80% Islamnya, dan sekarang tinggal Brunei, Malaysia, dan Indonesia yang masih bertahan Islamnya 80%. Sedangkan yang lainnya itu berbeda antara 5-10%. Dalam satu penelitian dari sebuah pertanyaan, kenapa di negara-negara ASEAN itu Islamnya begitu merosot dari yang tadinya 80% menjadi 5-10%. Ternyata di negara-negara itu tidak ada pesantren. Jadi pesantren itulah termasuk yang melestarikan kondisi itu Islam, kondisi Islam. Lagi di Indonesia banyak pesantren. Nah, ini juga termasuk Nurul Fala. Kenapa? Kalau disebut membuka cabang, sebab tahun-tahun kemarin itu sedikit sekali porsinya untuk menerima santri, kan? Nah ini antara lain Ibqa'il Islam. Mau siapa lagi kalau bukan kita sebagai Muslim yang sama-sama dalam menyelenggarakan pendidikan Islam, supaya anak-anak keturunan daripada orang Indonesia itu tetap memeluk Islam, karena ada di dalam pendidikan Islam. Wa ibqa'il Islami bil ilmi. Jadi mudah-mudahan ini Nurul Fala 2 tahun ke depan ini sudah bisa tambah ini sekitar 200 sampai 250. Nah, nanti tempat itu mengikuti. Optimis Pak. Cabang Singapura. Kalau nggak cabang Singapura, cabang baru gunung kan. Berapa hektar gitu per gunung? Wa yanwi bihi syukra ala nikmatil aqli, dan niat seseorang dengan ilmu itu niat bersyukur ala nikmatil aqli, karena diberi akal. Jadi belajar ilmu itu adalah sama aja dengan memberi makan akal kita. Sebagaimana perut kita perlu makan, maka akal kita pun perlu makan. Ulah Abdul Wujud banyak. Ala nikmatil akli wasihatil badani, dan sehatnya tubuh kita. Wala yang bihi iqbalan nasi ilaihi, dan jangan sekali-kali mempunyai niat dengan tolak ilmunya itu, menghasili ilmunya untuk iqbalan nasi, meraih orang-orang bisa perhatian pada kita, menghadap kepada kita. Jangan. Bahkan ada beberapa hadis yang mengecap itu. Wastijlabi mata'id dunya, dan menarik barang-barang kesenangan dunia. Jangan diniati bisnis korentik,
Ya, dalam pendidikan. Wal ikrami inda sultan, dan adanya kemuliaan di sisi pemerintah, wa ghairihi, dan selainnya. Jadi 3 hal ini harus dihindari. Udahlah, kita ini aja, tunjukkan aja prioritasnya demi masa depan Islam, itu aja. Katanya ini sahabat, itu boleh. Barang siapa orang yang himmahnya itu pada ilmu-ilmu agama dan menyampaikannya di masyarakat, maka Allah akan menjamin kehidupannya. Dan itu boleh diteliti, terbuka. Dia sepuh yang ini, yang telah menyampaikan ilmunya dan mengamalkan ilmunya. Tidak ada yang kere, tidak ada yang pagi makan, sore tidak, tidak ada. Banding murah, dan beli, mana yang lalu makan ikan, dia bermacam-macam ikan. Padahal dagang hijaunya, nyawa hijau, kebun hijau, pemajikan bukan dua. Ngaji gitu. Anak opa, anak lain. Anak opa, ya tak ada karena kasih dinyati dan tidak. Ayo cina, ini upasi, mana yang dibaik, ayo dua. Kalau nyawa berdagang, berkebun, anak duduk keparapan kabeh. Itulah rahasia Allah. Wasyu'batu saminah. Ini jadi kita introspeksi diri, meluruskan niat kita dalam memperoleh ilmu dan mengajarkan ilmunya. Jadi kalau ada anak yang degil, anak yang degil, meskipun gimana, tidak marah-marah, orang doakan baik, moga-moga dia degil dia menjadi jelma, jadi jelma ini kan, jadi bermanfaat di masyarakat, jadi benar. Wasyu'batu saminata asyrata nasrul ilmi syar'i, dan cabang iman yang ke-18 adalah menyebarkan ilmu agama syar'i, ilmu agama. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam liyuballigha asy-syahidu minkumul ghaib, karena ada sabda Rasulullah SAW, liyuballigha asy-syahidu, supaya orang yang hadir sekarang pada zaman Rasulullah, para sahabat itu syahid, bisa menyampaikan minkum di antara kamu al-ghaiba, kepada orang-orang yang nanti akan lahir, atau orang-orang yang jangkauannya jauh dari Madinah itu. Itu baik, itu termasuk. Ayajibu ala sami'i ma'akulu minkum ayyuballighahu man lam yasma'hu. Jadi wajib ala sami'i, terhadap orang yang mendengar langsung dari Rasulullah Islam. Ma'akulu minkum, terhadap apa yang aku ucapkan, minkum di antara kamu para sahabat, ayyuballighahu, untuk menyampaikan ma'akulu,
untuk menyampaikan apa yang aku ucapkan ini terhadap man lam yasma'u, orang-orang yang belum sempat mendengarnya langsung pada Rasulullah. Bisa teman-teman sahabat, bisa tabi'in yang tidak langsung berhubungan dengan Rasulullah, dan secara terus menerus sampai yaumul qiyamah. Wa hadzal hadis khitabun lis-sahabati liman ba'dahum ila yaumil qiyamah. Hadis ini merupakan seruan lis-sahabati kepada sahabat-sahabat yang belajar langsung pada Rasulullah SAW. Summa liman ba'dahum, kemudian bagi orang-orang setelah sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in sampai kiwari ila yaumil qiyamah, dan sampai pada hari kiamat. Wa yajibu tablighu ala ahli ilmi, maka wajib at-tablighu menyampaikan pengajaran ala ahli ilmi terhadap ahli ilmi. Ada dua ahli ilmi. Ahli ilmi artinya shahibul ilmi, orang yang mempunyai ilmu. Yang kedua adalah calon orang-orang yang bakal menerima ilmu. Shahibul ilmi, ahli ilmi, ayil mu'allim wal muta'allim. Itu shahibul ilmi. Wa kullu man ta'allama mas'alatan wahidatan fa huwa min ahli ilmi. Fa kullu man ta'allama, maka setiap orang yang belajar yaman mas'alatan wahidatan, pada satu masalah, fa huwa min ahli ilmi, maka dia itu masuk dalam kelompok ahlul ilmi. Bahwa min ahlil ilmi biha, dengan masalah wahidah. Wa kullu ami, pinjam etan kan? Kita ambil yang baru. Kan dia doang. Wa kullu ami, amiyin asalnya, amiyin. Setiap orang ami, ini mufradnya, jamaknya awam. Artinya orang rata-rata. Arifa syurutas sholati, yang mengetahui syarat-syarat sholat. Wa alaihi, maka wajib alaihi atas kullu ami. Di sini tertulis ayya'rifa. Betul? Salah. Ayya'rifa. Sanes. Koknya itu. Ya iya. Ya'rifa dengan ya'rifa lain. Kalau ya'rifa berkeringat. Iya. Kalau ya'rifa mengetahui. Ya'rifa benar. Jadi kita guna mal air saja. Tidak berubah ya. Ya, antik lah. Yang lama itu antik ya. Mobil kuno kan antik. Ayya'rifa ghairahu, untuk memberitahukan ghairahu kepada yang lainnya. Wa illa wa huwa syaribuhu bil ism. Dan jika tidak menyampaikan, jika tidak memberitahukan,
kepada yang lainnya, maka dia bahwa syari'u, maka dia syari'u adalah berserikat dengan orang yang tidak tahu itu di dalam dosa. Dia ketingkatan rendah ya. Artinya orang yang ngaji denge itu masuk dalam kategori awam. Ketika orang awam yang hasil ngaji denge tidak disampaikan kepada yang lain yang tidak sempat ngaji, itu sama-sama berdosa. Orang awam yang tidak ngaji dosa karena tidak ngajinya. Orang awam yang ngaji dan tidak menyampaikan hasil ngajinya itu adalah dosa karena tidak menyampaikannya. Nah itu. Jadi walau harfan wahidatan, meskipun satu huruf hasil ngaji itu bisa disampaikan, tapi nyampaikan yang benar, jelas, nu eces, ulah ini hati-hati ini, nanya ki dalam pengajian naon teh, jadi ya, dalam pengajian anak, angkat ya, musak sirah anuti, baba nama bab wudu cenah, tapi eta aya musak sirah anuti. Kadang-kadang kita bagus beda, hiji membasuh rahim, kedua membasuh tangan, anu katilu musab sirah sauti. Adi barang ieu mah ada error segala. Hati-hati. Terakhir batal. Musab sirah anu mulai apa-apa. Wa yajibu bi kulli masjidin wa mahallatin minal baladi faqihun yang la yu'allimun nasa wa yufahimuhum. Wa yajibu dan wajib bi kulli masjidin dalam setiap masjid wa mahallatin atau tempat minal baladi dalam satu negeri, dari satu negeri, faqihun seorang yang faqih, yang paham pada agama. Faqih mah hijbai ya. Tuh, mulai. Sudah dua. Yu'allimun nasa, yang mengajarkan manusia atau orang-orang, wa yufahimuhum, dan memberikan kepahaman kepada mereka. Wa kadza fi kulli qaryatin, begitupun dalam setiap desa, kampung lah, setiap RW lah, ya, setiap RW, ay setiap kelurahan mah luas ding aya mereka, begitu. Wa yajibu ala kulli faqihin, wa yajibu ala kulli faqihin ini sama ya. Wa yajibu ala kulli faqihin fardun min fardi ainihi ala sabili fardil kifayah. Wa yajibu, dan wajib, ala kulli faqihin, atas setiap orang faqih, orang yang paham agama, ya kiainya lah, fardun min fardi ainihi. Apa baru mengosongkan waktunya dari fardu ainnya sendiri, artinya waktu yang digunakan ulah dipakai manehna kabeh, harus ada waktu yang disisihkan ala sabili fardil kifayati, menurut cara jalan sabili fardi kifayah. Jadi bagaimana? Jadi setiap
desa itu ya harus ada orang alim kiai satu paling tidak. Itu termasuk fardu kifayah. Tapi lamun teu aya sama sekali, tidak ada sama sekali dalam satu desa itu berdosa semua. Wajib bagi desa itu memberangkatkan penduduknya satu atau dua orang supaya nyantol. Lah ini yang kemudian lahir beasiswa itu. Tenang kan? Fardu kifayah. Coba kene. Yang nasa kene. Tidak ada mau. Ini larang kejadian di enggak mana yang Ayukhrija ila man yujawiru baldahu wa yu'allimahu dinahu wa fara'id syara'ihi. Ayukhrija atau ayakhruja. Nah ini termasuknya. Ayakhruja ila man yujawiru baldahu. Seorang kiai itu fardu kifayah juga ayakhruja keluar dari desanya sendiri ila man yujawiru baldahu, menjangkau orang-orang yang bertetangga dengan desanya. Mayujawiru baldahu, tetangga desa. Ini malah fardu kifayahnya ini lebih meningkat ya. Iya. Jadi dua desa satu kiai. Yang orang tersebut atau kiai tersebut yu'allimuhu memberikan pengajaran kepada mereka dinahum pada agama mereka wa fara'id syara'ihim dan fardu-fardu yaitu syariat yang diamalkan mereka. Wa yastashibu ma'a nafsihi zadan ya'kuluhu, dan dibarengi ma'a nafsihi bersama dirinya pribadi, zadan dibarengi membawa bekal ya'kuluhu yang dia makan pada bekal tersebut. Ini sepanjang hidup saya baru saya temukan di Cidomblong ada seorang kiai sekaligus menjadi pengurus MUI kecamatan Cidomblong. Dia menerobos masuk pada daerah-daerah poek bina agama masuk. Kumaha eta biaya nanti mana bujang. Aduh, membiayai situ. Jadi lalu mereka itu kalau mengajarkan ilmu, kita bawa termos, bawa kadaharan. Jadi mana sorangan, nah itu kebawaannya, mawa bekal sorangan. Kan disediakan itu dia tercangar. Iya, jadi di itu aja. Lamun misalnya datang kiai, itu biasa lah, hari-hari lah. Padahal kiai itu ingin memberikan pencerahan, memberikan bimbingan kepada mereka. Karena kita di Cidomblong, pot di dunia ya.
yakulu min at'imatihim, wala yakulu, dan jangan makan min at'imatihim, dari makanan-makanan mereka. Iya, kemenang ngilu dahar baru ini. Memang berat dari ukuran. Nah, tapi hari ngerti maksudnya ngerti atau iya. Nah, balik ke sampai cabut ada bisa diperagakan bawa motor. Jadi jauh coba Ambon ada secara rasa dia dicantol kan di motor. Ada tangkai tinggal cakap. 2 jam dari Beas. 2 jam jauh asap. Tani berbulan. Yai. 2 jam dari jauh asap. Wa in qama bihi wahidun saqatal arad minal baqi. Wa in qama, maka jika qama nandangan jumenep melakukannya, qama bihi dengan ta'alluq, wahidun sapa wong suwiji kiai hiji, satu desa hiji kiai atau 2 desa hiji kiai, barijeng tarida kudu berkunjung kepada kampung-kampung. Sakotal haraju anil bagina, maka gugur dosa minal bagina atau anil bagina dari seluruhnya. Wal a'amil harakil kafati ajma'in, dan umumnya dosa kafa secara keseluruhan ajma'in sakabehna. Dalam iya dalam nyepat model kita berpikir tadi iya masyarakat kita harus berterima kasih kepada seorang kiai mendatang ya, di desa-desa ini. Sebab ayat ini dalam satu penjelasan di dalam tafsir An-Nawawi, di Makkah itu ketika ada Rasulullah SAW masih belum dijatuhi azab siksaan. Tapi begitu Rasulullah ini ke Madinah hijrah, baru siksaan itu bertubi-tubi datang, yaitu bencana itu. Bencana itu bertubi-tubi datang. Lalu kenapa? Ya, di dalam ayatnya itu disebutkan begini artinya. Aku tidak akan menurunkan satu bencana di mana Muhammad masih berada di dalamnya. Satu. Yang kedua, aku tidak akan menurunkan satu bencana pada suatu daerah, satu kampung di mana orang-orangnya masih membaca istighfar. Jadi tertolaknya bencana itu adalah karena kesolehan para penduduknya. Nah, kesolehan para penduduknya ini dari mana diperoleh kesolehan? Dari ajaran sang kiai. Ini dalam satu daerah. Ammal alimu fali tafsirihi bil khuruji ila dzalika balad. Ammal alim tak ilmu ini. Di sini amal ilmu. Ya. Sini amal alim.
Ammal alimu falitaksirihi fil urud ila dzalikal balad. Adapun orang alim falitaksirihi, maka karena alasan yang dibuat-buat. Kalau bahasa Jawanya pepeka, katanya pepeka ini setengah hati pepeka ini. Orang alasan. Maka karena alasannya orang alim fil khuruj, keluar ila dzalikal balad, pada desa tersebut. Jadi orang alim ogah keluar itu adalah karena alasan dia. Wa ammal jahil falitaksirihi fi tarki ta'allumi. Sedangkan orang bodoh alasannya itu fi tarki ta'allumi, hakada, dalam meninggalkan belajar, hakada seperti orang alim. Jadi orang alim tidak keluar untuk ke sebuah desa itu adalah karena alasan yang jelek. Jadi tadi itu, jangan sekali-kali mengharapkan dalam mencari ilmu itu untuk iqbalin nas alaihi, untuk orang-orang itu menghadap kepada dia. Nah itu alasannya juga jangan sampai ditarik begitu tuh. Kuduna itu datang ke air, ulah air datang ke desa. Nah, itu mah alasan orang alimnya itu. Lain. Tapi lain lagi seperti pada Imam Malik ketika Harun ar-Rasyid meminta Imam Malik untuk menjadi guru di istananya Harun ar-Rasyid untuk Ma'mun dan Al-Amin itu sendiri. Apa dijawabnya? Saking tidak maunya Imam Malik itu datang ke istana, maka melahirkan kata-kata ini, al-ilmu ya'ti wala yu'ta. Kalau memang butuh ilmu, ya harus datang kepada yang punya ilmu. Wala yu'ta, dan tidak boleh ilmu itu didatangkan gitu. Itu terkenal. Itu lain lagi. Kenapa? Bukan alasan karena Imam Malik pada saat itu menikahinya kepada istana. Tapi kalau menghadapinya pada orang-orang yang tidak berilmu di daerah-daerah, mungkin harus dibalik. Harusnya al-ilmu yu'ta, harus dikunjungi. Sebab apa? Kalau tidak dikunjungi, itulah orang bodoh itu ya dengan alasannya kayak dia lagi. Jadi khas untuk belajar gitu. Mana mencari ilmu itu Ya dalam untuk nggak datang itu. Jadi lebih baik ngalah di situ. Kita yang harus datang berkunjung. Tapi ada antara ya jadi babelah, jadi babelah. Jadi saking semangatnya dia sampai meninggalkan desanya sendiri. Dia mengajarkan ilmu pada daerah-daerah tertentu sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan. Akhirnya orang-orang boga di situ. Betul ya. Nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Itu
namanya pembetah. Pembetah. Membetahkan diri. Kayak sama kalau balik-balik kita ngajar ilmu. Bahkan kiai itu harus mawas gitu. Kalau ada santrinya yang pinter, itu harus segera dinikahkan dengan anaknya sendiri. Itu tradisi keilmuan waktu dulu ya. Transfer pengetahuan. Itu benar. Coba Lirboyo, kemudian Tebu Ireng, Bangkalan Madura, Yai ini Khalil Bangkalan, Ki Abdul Karim itu, Ki Abdul Karim menurut datang sana. Ki Soleh namanya, Yai Soleh itu. Jadi Yai Soleh itu mengatur ke Yai Bangkalan, Yai Khalil Bangkalan, pengen dicarikan menantu. Nah, kata Yai Khalil ini, pasangan ini nanti akan ditemukan di Tuwir. Orang-orang eta Ki Abdul Karim eta, Ki Abdul Karim eta keur mondok sekaligus ngajar di Tuwir itu. Dinikahkan. Berapa ya terpaut usianya? 30 lawan 12 tahun. Iya. Itu namanya ibunya Idomrok itu. Ibunya Idomrok itu. Jadi itu pun mawas itu. Nah, di sini nih termasuk ketua yayasan ini. Hari siapa hari? Mau sehari hari. Bos Ahmad Suhaimi naklan Anil Ghazali. Ismucap soko Ahmad Suhaimi naklan Anil Ghazali meriwayatkan dari pendapatnya Imam Ghazali. Summa alam anna li alimil akhirati salasu alamati. Kemudian ketahuilah bahwa sesungguhnya bagi orang ulama akhirat salasu alamati itu ada 3 ketenger, ada 3 ciri. Ihdaha alla yatlubad dunya bi ilmi. Salah satunya adalah dia tidak mencari kekayaan di ilmihi dengan ilmunya. Satu itu. Ya, ada kita memasang rumus tidak meminta, kalau diberi tidak menolak. Ya itu. Jangan pasang tarik maksudnya. Dan akhir ngajar gitu. Tapi yang dibayar sakit itu. Seperti kori-kori zaman sekarang. Iya, para mubalik zaman sekarang kan menulis kaitan di samping macam tarik juga nyandung deh. Enggak, outside. Jangan salah persepsi. Nyandung itu menyegar. Di dia jam 7:30 sampai jam 9 sampai jam 10 misalnya. Mungkin di tempat lain bisa kau udah jam 10. Nah, termasuk eta bukan pengumpul dunia. Yang 9 dalam, yang 2 jadi Sari. Dua juta. Eta mah bagian pengolahan data. Wasaniyatu ayat sida bil istighal bil ulum sa'adatil ukhrawiyah. Yang kedua
ayat sida bil istighol, dia mempunyai tujuan dengan kesibukan dengan mengajar itu, bil ulum itu kesibukan mengajar adalah as-sa'adatal ukhrawiyah, demi mencapai kebahagiaan hidup akhirat. Jadi artinya pengajaran dan bimbingannya itu diarahkan bagaimana seseorang itu atau beberapa orang itu bisa meraih kebahagiaan di akhirat. Pokoknya mah ilmu bisyurgarun, nah itu. Bayakunu muhtaman di ilmil batin li siyasatil qalbi. Maka ada seseorang itu menjadikan penting, muhtaman itu dipentingkan dengan ilmu batin li siyasatil qalbi. Awas bro, batin bukan tenaga dalam. Iya. Nah, bukan silambawi. Lisiasatil qalbi, untuk menyiasati, untuk mengarekai, mentarikai pensucian jiwa, kalau membersihkan hati. Wasali satu ayyakuna mu'tamidan bi ulumihi ala taqlidi li sahibi syari'atin fi aqwalihi wa af'alihi. Dan yang ketiga, ayyakuna, hendaknya ada seseorang itu mu'tamidan, berpegang teguh bi ulumihi, dalam ilmu-ilmunya, ala taklid, berdasarkan taklid li sahibi syari'atin, bagi yang mempunyai syariat. Siapa dia? Rasulullah. Jadi taklidnya yang bagus, yang tepat adalah kepada Rasulullah. Apa sih taklid itu? Mengikuti. Asal mula daripada taklid itu berasal dari kalimat qalidaya uladu. Qalidaya yuqallidu taklidan, artinya mengalungkan tali di lehernya. Ya. Jadi taklid itu adalah sikap mengikatkan tali. Apa talinya di situ itu? Itu agama itu di lehernya, sehingga orang apabila sudah terikat lehernya ditutup mulut, doang tubuh dicocok hidung. Yang tak hidup aman. Tak hidup aman. Lisahibi syariatin, bagi yang mempunyai syariat, itu Rasul Muhammad SAW, di aqwalihi, dalam sabdanya dan perbuatan. Subhanallah, mana itu? Summa inna li'adami talabid dunya bil ilmi khamsu alamati. Kemudian sesungguhnya bagi tidak ada seseorang itu mencari dunia dengan ilmunya ditandai dengan khamsu alamati. Ada 5 tanda. Al-ula an la yukhalifa qawlahu ma yaf'alu fa yakunu huwa awwalu fa'ilin lil ma'murati wa tarikin lil mandiyati. Yang pertama, Allah yukhalifa, dia tidak berbeda, qaulahu, ucapannya, ma yaf'alu terhadap apa yang dia lakukan. Ucapannya sejalan dengan perbuatannya. Bukan papalimpang yukhalifa itu, ucapannya ngene, kelakuannya ngono. Bayakun, maka ada
man awwalu fa'ilin lil ma'murati adalah orang yang pertama kali berbuat lil ma'murati kepada segala perintah-perintah, wa tarikin lil manhiyati dan yang meninggalkan lil manhiyati pada yang dilarang. Wasaniyatu ayyataniya bil ilmi ala hasbi taqatihi wa yarghabu fi ta'ati wa yatawaqqa an ilmin yaqsulul bidana. Yang kedua, dia sungguh-sungguh dengan ilmunya itu ala hasbi taqatihi, menurut kadar kekuatannya. Ala hasbi taqatihi, menurut kadar kekuatannya. Wa yarghabu fi ta'ati, dan dia senang dalam ketaatan. Wa yatawaqqa an ilmin, dan dia menjaga an ilmin dari ilmu yang surul tidak, yang banyak mujadalahnya, yang banyak diskusi-diskusinya itu. Ini diskusinya. Iya, tapi tidak itu bukan diskusi, tetapi lebih bersifat adu akal, adu akal, perdebatan. Enggak, membawa laknat. Jidal itu, iya kalau diskusi. Makanya di dalam Al-Quran itu sampai di sikapi, diujungi dengan wajahilhu billati ya aksa. Di mujadalah sendiri itu akhirnya perdebatan sampai pada tingkat saling menyalahkan. Tapi di dalam Al-Quran ini di wajahilhu, silahkan mujadalah, berdebat, tetapi allati hiya ahsan. Wasir satu ayat ditaniba tarafuha ta'amin wa maskanin wa asasin wa libasin. Dan yang ketiga, dia menghindari kenikmatan makan-makan. Tarafuh itu artinya segala ada makanan. Wa maskanin, dan tempat. Wa asasin, dan pakaian-pakaian. Asas itu artinya harta kekayaan, walibasin, dan pakaian-pakaian. Asas itu kalau dalam aslinya artinya barang-barang di rumah, barang-barang mewah di rumah. Walibas itu baru pakai. Iya. Jadi apa? Hidup sederhana lah. Tidak ada berarti tidak mencari. Kalaupun ada, tidak terlalu gembira. Itu aja hidup sederhana itu. Ya mak, dahar baiknya bulu ayah, bulu ayah. Karena tai kucing dari dahar. Warabiatu ayyan qabida an mughalatati sultan illa lin nafsilahu aw lilafi madlamatin aw syafa'atin fi mardatillahi ta'ala. Yang keempat, dia harus yang qabida itu kerdil, nggak mau gitu ya. Yang qabida itu menolak, nggak mau. An-mukhalati sultan, tentang bercampurnya dengan pemerintah, ya menjaga jarak lah. Illa lin nuski, kecuali karena memberikan nasihat. Karena memberikan nasihat kepada pemerintah.
surga. Ini saya ingat pada almarhum Abah Yusuf ya, Abah Yusuf di Pasir itu. Bah, unang si Abah jadi ketua MUI sekarang. Dari dia jangan nanti lalu dongkap ke Pendopo. Ada nambah ya. Karena Abah iya monggo nama dipercaya di masyarakat, kita nyampaikan masyarakat ke pemerintah. Jadi lamun misalnya iya Abah itu tadinya daya kabutuh jengkat keluh ya berkeluh di sana masyarakat disampaikan ke pemerintah. Jadi apa? Penyambung lidah masyarakat. Dalam itu dah maka illa litasila awidah bimadramati atau menolak penganiayaan, menolak kesemena-menaan. Karena sikap-sikap pemerintah misalnya ada yang ini yang menganiaya, yang mendolimi masyarakat, maka tugas daripada kiai adalah menasihati pemerintah. Auli syafaati atau karena ada membantu orang yang benar tetapi dia ini posisinya disalahkan. Ini syafaati. Dan itu banyak. Tapi juga membantunya dalam rangka bimardatillahi ta'ala, dalam lingkup ridhonya Allah Ta'ala. Wal khamisatu an la yusari'a ilal fatwa bal yakunu ikhtiyatan is'al may yakunu ahlan lil fatwa. Yang kelima, hendaknya la yusari'a, tidak buru-buru untuk memberi kata putus fatwa. Bal yakunu, bahkan yakulu dia berkata ikhtiar secara hati-hati sok is'al mayyakunu ahlan lil fatwa. Harus sok man ka orang yang ada iaman itu ahli lil fatwa. Jadi ayeuna pakar ieu bae nanti hafal 3 ayat hadis Nabi hadis terus memberikan fatwa di tabung kaca ya TV ya enggak dari muda wa ayyam tani'anil ijtihadi idza lam yata'ayyan alaihi bal yaqulu la adri idza yasbulul ijtihadu alaihi. Dan masuk dalam yang kelima ini, dia mencegah dari ijtihad. Idza lam yata'ayyan alaihi, kata belum nyata alaihi terhadap ijtihad, artinya belum dibutuhkan, belum belum menjadi wajib bagi dia untuk ijtihad. Masih banyak atau begini, masih ada pada 2 posisi. Posisi dia kurang ilmu, dan yang kedua masih banyak yang ditanya. Ulah lagi mengeluarkan ijtihad, menurut ijtihad saya begini. Nah ini kegedean gawe. Wong di atasnya itu masih banyak yang lebih ahli. Jadi mending ijtihadnya didukung oleh nas-nas yang benar atau tidak salah terang. Bal yaqulu la adri, bahkan dia mengatakan la adri, tidak tahu. Idza lam yaskuril ijtihadu alaihi, apabila tidak mudah ijtihad alaihi terhadap si ahli. Jadi udah gampang mengeluarkan fatwa dan ulah gampang ijtihad.
sobatun kas ya atas sobat talimul Quran.